Bayangkan kamu masuk ke sebuah ruangan penuh orang baru. Beberapa menyapamu dengan hangat, beberapa cuek, beberapa malah terlihat dingin. Dalam beberapa menit, tanpa sadar, kamu sudah punya teman baru dan beberapa orang mulai menaruh perhatian padamu. Apa rahasianya? Ternyata kunci itu bukan kecerdasan atau jabatan. Kunci itu adalah cara kamu membuat orang merasa penting dan dihargai. Dale Carnegie, lewat bukunya How to Win Friends and Influence People, mengajarkan prinsip-prinsip sederhana tapi ampuh yang bisa membuat orang menyukai kita, mendengarkan kita, dan bahkan mau bekerja sama dengan kita tanpa manipulasi. Bagian 1. Mengapa orang ingin dihargai? Setiap orang ingin merasa penting. Menghargai orang lain bukan sekadar sopan santun, tapi membuka pintu hati mereka. Contoh nyata, seorang teman menceritakan pencapaian kecilnya. Jangan hanya mengangguk atau bilang, "Oh, bagus." Cobalah dengarkan dengan penuh perhatian. Beri pertanyaan lanjutan atau pujian tulus. Hal sederhana ini membuat mereka merasa dihargai dan hubungan menjadi lebih hangat. Di kantor, seorang karyawan baru merasa minder. Jika kamu mendengarkan ide dan usahanya, memberi respons positif, dan menanyakan pendapatnya, dia akan merasa diterima, termotivasi, dan lebih terbuka bekerja sama. Bagian 2. 6 cara membuat orang menyukaimu. 1. Tunjukkan ketertarikan tulus pada orang lain. Ketertarikan tulus tidak bisa dipalsukan. Misalnya, teman baru menyukai fotografi. Alih-alih hanya tersenyum, tanyakan kamera favoritnya, foto paling berkesan, atau pengalaman uniknya. Dengan begitu, kamu membangun koneksi nyata. 2. Senyum. Senyum sederhana bisa mengubah energi ruangan. Saat memulai percakapan dengan orang baru, senyum tulus menimbulkan rasa hangat dan membuka komunikasi. 3. Ingat nama orang. Nama adalah suara terpenting bagi setiap orang. Menggunakannya dengan tepat menunjukkan perhatian. Misalnya, "Ide kamu bagus, Andi." Sekadar menyebut nama membuat orang merasa dihargai. 4. Jadilah pendengar yang baik. Biarkan orang berbicara tentang diri mereka. Saat teman menceritakan pengalaman liburan, dengarkan sepenuhnya. Beri pertanyaan lanjutan, jangan menyela. Mereka akan merasa didengar dan hubungan menjadi lebih dekat. Kelima, bicarakan hal yang orang lain minati. Topik yang mereka pedulikan membuat percakapan lebih menarik. Jika rekanmu suka sepak bola, ajak diskusi tentang pertandingan terbaru atau pemain favorit. 6. Buat orang merasa penting dengan tulus. Hargai usaha mereka, bukan hanya hasil akhir. Misalnya, di kantor, beri pujian pada proses yang mereka lakukan. Hal ini meningkatkan motivasi dan membangun kepercayaan. Bagian 3. Cara mempengaruhi orang tanpa menyinggung. Kritik langsung sering membuat orang defensif. Carnegie menyarankan beberapa strategi, mulai dengan pujian. Daripada langsung menegur, akui dulu usaha mereka. Misal, "Aku menghargai cara kamu menangani proyek ini. Ada beberapa ide yang bisa membuatnya lebih efektif." Gunakan pertanyaan, bukan perintah. Alih-alih berkata, "Lakukan ini sekarang." Tanyakan, "Bagaimana kalau kita coba metode ini?" Orang merasa dilibatkan, bukan dipaksa. Fokus pada perspektif mereka. Akui sudut pandang mereka sebelum memberi masukan. Ini membuat mereka merasa dihargai dan lebih terbuka menerima saran. Contoh nyata, dalam rapat tim, alih-alih menuntut perubahan, ajukan pertanyaan strategis yang mendorong mereka menemukan solusi sendiri. Bagian 4. Menjadi pemimpin yang disukai. Prinsip Carnegie berlaku untuk kepemimpinan. Ajak bekerja sama. Misal, "Mari kita selesaikan proyek ini bersama." Lebih efektif daripada memberi perintah kaku. Akui kesalahan sendiri. Sebelum menegur, akui kesalahanmu. Sikap ini menumbuhkan rasa hormat dan kepercayaan. Hargai usaha, bukan hanya hasil akhir. Memberikan pujian pada proses membangun motivasi dan loyalitas. Misal, guru yang memberi apresiasi pada usaha siswa, bukan hanya nilai ujian. Bagian 5. Contoh nyata dan evaluasi langkah demi langkah. Bayangkan seorang manajer bernama Rina.
Awalnya, timnya sering konflik. Anggota kurang percaya satu sama lain, dan banyak ide bagus terabaikan. Langkah 1. Mendengarkan dengan tulus. Rina memberi kesempatan tiap anggota bicara tanpa disela. Ia menanyakan pendapat setiap orang tentang proyek, bahkan ide sederhana. Tim mulai merasa dihargai, terbuka, dan antusias menyampaikan gagasan. Langkah 2. Apresiasi usaha, bukan hanya hasil akhir. Alih-alih hanya memuji laporan selesai, Rina menyoroti proses. Aku menghargai cara kamu meneliti data ini dengan teliti. Itu membantu tim membuat keputusan lebih tepat. Motivasi tim meningkat, mereka lebih berani mencoba pendekatan baru. Langkah 3. Membangun pengaruh tanpa memaksa. Saat ada keputusan sulit, Rina bertanya, bagaimana kalau kita coba strategi ini? Dengan memberi ruang partisipasi, tim merasa punya kontrol, bukan sekadar mengikuti perintah. Langkah 4. Mengakui kesalahan sendiri. Suatu kali, Rina membuat keputusan kurang tepat. Alih-alih menyalahkan tim, ia berkata, aku sadar keputusan ini kurang tepat. Mari kita cari solusi bersama. Kepercayaan tim meningkat, semangat kolaborasi kembali membara. Evaluasi juga tak kalah penting. Mendengarkan dan memberi apresiasi membuat hubungan hangat. Memberi ruang partisipasi membuat keputusan lebih diterima. Dan mengakui kesalahan meningkatkan rasa hormat dan kepercayaan. Hasilnya, tim lebih harmonis, komunikasi lancar, orang lebih termotivasi, dan manajer punya pengaruh positif nyata. Bayangkan jika prinsip ini diterapkan dalam kehidupanmu. Kamu mendengarkan lebih banyak, bicara lebih sedikit, dan tulus menghargai. Kamu mulai memberi pujian pada usaha orang lain, bukan hanya hasil akhir. Dalam konflik, kamu memimpin dengan empati, memberi ruang partisipasi, dan mengakui kesalahan sendiri. Dampaknya, hubungan menjadi lebih harmonis, komunikasi lebih efektif, pengaruhmu terasa, dan lingkungan sekitarmu berubah positif. Pesan terakhir, mulailah dari langkah kecil hari ini. Senyum pada orang baru, dengarkan cerita mereka, hargai usaha mereka, akui kesalahanmu. Tindakan sederhana ini bisa mengubah cara orang melihatmu dan bahkan mengubah hidupmu. Prinsip Carnegie sederhana tapi kuat, dan mereka menunggu untuk kamu praktikkan. Jika kamu merasa narasi ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe, aktifkan notifikasi, dan bagikan video ini agar teman-temanmu juga bisa belajar prinsip Carnegie. Bersama-sama, kita bisa membuat komunikasi lebih baik dan hubungan lebih harmonis. Sampai jumpa di ringkasan buku lainnya dari Menjelajah Buku.